Ada yang bertanya gimana sih cara membuat kopra putih itu sendiri. Nah, caranya itu hampir sama dengan pembuatan kopra biasa. Yang membedakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pemirsa di channel Rono Farm Official. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang seputaran kopra putih. Di antaranya adalah seperti apa sih spesifikasi kopra putih itu, kemudian bagaimana cara membuatnya. Nah, ini saya sudah pisahkan ada 3 jenis kopra pemirsa. Ada jenis kopra putih edible, ada jenis kopra putih regular, dan ada jenis kopra reject atau kopra asalan. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas detail kenapa sih dikatakan dia edible, bagaimana cara membedakan edible dan regular. Nah, cara membedakan kopra putih edible adalah ditinjau dari diameternya pemirsa. Untuk kopra putih edible itu diameternya itu kecil dari 9 cm. Artinya lingkarannya ini tidak lebih dari diameternya itu tidak lebih dari 9 cm. Kemudian bagaimana cara kita membedakannya dengan kopra putih regular? Nah, kopra putih regular ini ukurannya itu lebih besar. Itu diameternya di atas 9 cm, dia masuk dalam kategori kopra putih regular. Nah, ini contohnya pemirsa, ukurannya dibandingkan kopra putih edible itu lebih besar. Nah, kita lihat. Ini kopra putihnya udah siap dilakukan pengarungan pemirsa. Kita lihat bentuknya pun sudah bening putih seperti mutiara. Nah, ini ada yang belum masak nih pemirsa, kopra putih regulernya. Saya lihatkan itu di dalamnya masih ada bentuk putih seperti putih susu. Itu dia belum memenuhi kriteria untuk dilakukan pengarungan. Karena apabila tetap dilakukan pengarungan, maka akan terjadi penguapan sehingga menyebabkan timbulnya jamur yang menyebabkan kerusakan dari fisik kopra itu sendiri. Nah, kemudian kopra reject itu atau kopra asalan itu seperti apa sih pemirsa? Di luar kopra reject ini merupakan hasil dari sortasi kopra putih edible maupun regular. Nah, kita lihat bentuk fisiknya. Ini bentuk di dalamnya itu pecah-pecah. Kemudian ada yang tipis. Kemudian ini, nah ini pecah-pecah tidak membentuk mangkok lagi, itu dikatakan kopra reject atau kopra asalan. Kemudian ada lagi dia bentuk fisiknya itu berjamur seperti ini pemirsa, terkontaminasi oleh jamur, itu masuk dalam kategori kopra reject sehingga nilai jualnya itu lebih rendah pemirsa. Nah, ada yang bertanya nih, berapa sih harga jual untuk kopra edible itu sendiri? Untuk sekarang sih kita belum dapat harga pasar kopra edible itu sendiri, cuman pada tahun 2021 ini mencapai harga 15-16 ribu per kilogram. Kemudian pada tahun 2021 harga reguler itu mencapai 12.000 sampai 13.000 rupiah per kilogram. Nah, kemarin sempat terjadi penurunan. Sekarang harga reguler itu mencapai 10.000 sampai 11.000. Artinya sudah terjadi penurunan harga. Kita tidak tahu apa penyebabnya karena ini merupakan jenis komoditas yang ekspor pemirsa. Hasil produksi kopra putih ini tidak diolah di dalam negeri melainkan di luar negeri. Ini biasanya negara mitra atau negara impor untuk kopra putih dari Indonesia adalah negara Bangladesh, Pakistan, Bangladesh dan Pakistan. Nah, inilah kopra, tempat penjemuran kopra kita pemirsa. Ada yang bertanya gimana sih cara membuat kopra putih itu sendiri. Nah, caranya itu hampir sama dengan pembuatan kopra biasa. Yang membedakan adalah perlakuan
ada perlakuan khusus yang dilakukan dalam pengolahan kopra putih itu. Ketika setelah disusun dalam tenda penjemuran ini, maka malam harinya akan dilakukan proses pengasapan belerang atau pengsulpuran belerang dengan jangka waktu kurang lebih sekitar 4 malam. Mungkin ada lagi yang bertanya, berapa sih Min kira-kira belerang yang dibutuhkan untuk pengasapan 1 malam? Nah, untuk pengasapan 1 malam itu membutuhkan belerang untuk malam pertama itu biasanya lebih banyak. Kurang lebih itu sekitar, tergantung kapasitas tendanya. Kalau kapasitas tendanya itu 6.000, itu membutuhkan belerang untuk malam pertamanya itu sekitar 3,5 kilo atau sampai 4 kilogram. Karena malam pertama itu harus banyak. Kemudian malam keduanya berapa? Itu kurang lebih sekitar, turunkan lagi setengah kilo atau menjadi 3 kilo. Kemudian malam ketiganya menjadi 2 kilo. Kemudian malam keempat buat aja sekitar 1 kilo. Kemudian malam berikutnya kalau pengen dikasih lagi boleh juga, agar kualitas kopra putih itu tetap terjaga, kasih aja sekitar setengah kilo. Nah, ini kita lihat nih. Kemudian apa tujuan dari pemberian belerang, pengasapan belerang atau pengsulpuran itu? Tujuannya adalah agar tidak terkontaminasinya jamur atau bakteri yang menyebabkan daging kopra itu menjadi berubah warna kehitaman. Sehingga kalau dia berubah warna kehitaman akibat terkontaminasi oleh jamur, maka itu tidak bisa dikatakan kopra putih. Sehingga harga jualnya pun berbeda. Kenapa kita mengolah kopra putih? Karena dari nilai jual kopra itu sendiri sudah berbeda. Untuk sekarang kopra putih jenis reguler itu mencapai sekitar 10.000 sampai 11.000 rupiah per kilogram. Sedangkan kopra reject hanya sekitar 8.200 sampai dengan 8.500 per kilogram. Nah, itu dari aspek harga sendiri itu sudah jauh berbeda. Nah, pertanyaannya kenapa orang jarang membuat kopra putih? Itu banyak faktor yang menyebabkan pengolah tidak membuat kopra putih. Di antaranya karena mereka tidak ingin terlalu repot melakukan perlakuan pada malam harinya, harus dilakukan pengasapan belerang, karena pengasapan belerang itu membutuhkan biaya yang lumayan besar pemirsa. Untuk 1 malamnya itu kalau kapasitas 6.000 kan membutuhkan 4 kilogram belerang, sementara kita per kilonya itu bisa mencapai harga belerang sekarang sekitar 10.000 sampai 15.000 kalau tidak salah. Nah, jadi untuk 1 kali produksi itu membutuhkan biaya yang cukup besar juga dari segi aspek pengolahan, dari segi aspek untuk pengasapan belerang. Nah, yang kedua, apa lagi menyebabkan petani itu tidak melakukan pengolahan kopra putih? Yang faktor kedua, mereka tidak ingin melakukan sortasi, karena kalau kopra itu sudah dinyatakan telah memenuhi kriteria untuk dilakukan pengarungan, maka mereka harus memisahkan antara kopra putih dan kopra reject atau kopra asalan. Nah, mereka tidak ingin repot, jadi mereka lebih memilih lebih baik di kopra reject saja, karena tidak ada lagi melakukan penyortiran, semuanya langsung dilakukan pengarungan. Nah, itu dia pemirsa. Nih kita jalan-jalan dulu nih. Barangkali nanti ada yang pengen ditanyakan terkait dengan kopra putih, pemirsa bisa tuliskan di kolom komentar, karena insya Allah saya akan menjawab semampu mungkin. Karena kemarin penelitian saya kuliah juga membahas spesifikasi terkait dengan kopra putih. Nanti kita diskusi di kolom komentar.
Oke, sekian dari saya pemirsa terkait dengan pembahasan peliputan terkait cara membedakan kopra putih edible, regular, dan kopra reject atau asalan. Nah, bagi pemirsa yang masih ada yang ragu pengen bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab semampunya. Namun jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Oke, thank you pemirsa.